Buka dik. Sudah ya. Ceng. Kok di sini yang nutup di sini? Buat apa ditutup-tutupi, ceng, ceng? Cang, ceng. Apa maksudnya, ceng? Ya kucing. Bodoh-bodoh aku lahir. Ya kucing gede, berbaik. Bagaimana? Seperti ini, Dir. Sewaktu kau mengembalikan cucuku dari alam yang kau tahu itu, saya kira sudah selesai semua. Tapi saya mendengar kabar cucuku mengucapkan sesuatu yang memang aneh. Sebenarnya memang sudah kembali seperti semula atau memang masih ada kendala. Saya kepengen tahu tentang itu. Itulah permasalahannya. Untuk permasalahan hubungan dari anak ini yang dikendalikan dan dimasukkan ke dalam alam Yuda Barera sudah berhasil saya putus. Sudah berhasil saya lepaskan. Namun dari apa yang terjadi ternyata anak ini itu menjadi seperti ini. Itu bukan dilakukan secara langsung oleh makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera. Namun juga dilakukan oleh makhluk yang sebangsa dengan kita, kucing. Maksudmu? Pada saat itu saya mengembalikan dan memutuskan ikatan jiwa dari anak ini dengan alam Yuda Barera. Saya ini merasakan ada sesuatu hal yang janggal, ada sesuatu hal yang besar, seperti sebuah ilmu sihir yang digunakan untuk mengendalikan anak ini. Nah, setelah kejadian itu, saya pulang, saya kembali, saya merenungi, saya berpikir, jika ini anak tidak dikendalikan secara langsung oleh makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera, berarti anak ini dikendalikan oleh sekutunya yang bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera, yaitu makhluk-makhluk yang berasal dari perguruan lembut pecakuan. Ya tidak? Ya. Nah, saya pulang dari tempat ini setelah memutuskan hubungan pengendalian jiwa dari alam Yuda Barera. Saya itu pergi mencari tahu dan saya mendapatkan informasi yang dimana informasi ini adalah hal yang besar yang berkaitan dengan apa yang terjadi dengan anak ini. Terus informasi apa yang kau dapatkan? Jadi seperti ini. Dari analisa informasi-informasi yang sudah saya dapatkan, anak ini itu dijadikan seperti ini, dikendalikan seperti ini. Itu dilakukan oleh Gasul. Gasul? Ya. Kamu tahu atau tidak Gasul? Saya tahu. Lah, Gasul itu ternyata sudah mengetahui semua apa yang dilakukan oleh anak ini yang bekerja sama dengan kerajaan Singosari. Yang dimana Gasul itu adalah buronan yang sedang benar-benar dicari oleh pihak dari kerajaan Singosari. Ya. Maka dari itu, Gasul itu menggunakan rencananya mengendalikan anak ini sebagai senjata Gasul untuk melawan Singosari. Anak ini akan dijadikan kambing hitam oleh Gasul. Yang dimana kerajaan Singosari itu sudah sangat-sangat percaya dengan anak ini. Yang nantinya bisa membantu
menyelesaikan permasalahan kerajaan Singosari dan Gasul, yang dimana Gasul telah mencuri kitab Amurwa Bumi. Gasul cuci tangan berarti. Ya. Nah, ilmu ataupun sihir yang digunakan Gasul untuk mengendalikan anak ini itu bukanlah sihir yang sembarangan. Sihir yang digunakan itu memang sihir turun-temurun dari leluhur keluarga Gasul sendiri. Apakah kau tahu seluk-beluk ataupun leluhur dari Gasul? Apa yang tidak saya tahu? Tolong kau ceritakan agar permasalahan ini lebih gamblang. Ya, untung saja saya berbicara dengan orang yang cerdas. Jika saya berbicara dengan orang yang tidak cerdas, saya tidak mau bicara. Buat apa? Cing. Iya, Der. Ceritakan semuanya. Nah, awal muasal Gasul bisa mendapatkan kekuatan yang begitu besar, yang dimana kekuatan itu bisa mengendalikan makhluk lain. Kekuatan yang bisa digunakan untuk mengendalikan makhluk lain untuk mencapai tujuannya, yaitu dari leluhur-leluhurnya. Leluhur dari Gasul itu sendiri itu bukan berasal dari tanah Nusantara ini. Bukan dari Nusantara. Ya. Lantas berasal dari mana? Nah, leluhur dari Gasul sendiri itu berasal dari Portugis. Bingung. Pusing. Lanjutkan. Seperti ini ceritanya. Saya ceritakan asal muasal kenapa makhluk dari Portugis itu bisa datang ke Nusantara ini. Sampai memiliki sebuah ilmu yang begitu besarnya. Sehingga bisa mengendalikan makhluk lain sebagai alat ataupun senjata untuknya. Orang dari Portugis itu datang ke tanah Nusantara ini. Itu ingin merebut, ingin menguasai. Yang dimana tanah Nusantara itu adalah tanah yang berkelimpahan. Orang Portugis datang dengan begitu kejamnya, dengan begitu sadisnya, melakukan penghinaan, melakukan pelecehan, melakukan pembunuhan, melakukan segala hal kejahatan untuk menyiksa, menginjak-injak penduduk asli di tanah Nusantara. Demi untuk kepuasannya. Demi untuk kepuasannya. Sudah beri berapa banyak wanita yang diperkosa oleh orang Portugis itu. Sudah berapa anak yang dilecehkan oleh orang Portugis itu. Sudah berapa nyawa yang sudah berhasil dibunuh oleh orang Portugis itu. Namun, di suatu masa, di suatu waktu, ada penduduk Nusantara yang memiliki kekuatan lebih. Itu ingin melawan orang Portugis. Sampai akhirnya menemukan cara. Bagaimana cara untuk membunuh orang Portugis itu. Yaitu dengan cara kedua tangannya itu diikat. Kedua kakinya diikat dengan secara berlawanan. Ikatan itu ditarik oleh kuda. Sampai terlepaslah bagian-bagian tubuhnya. Itu baru bisa dikalahkan orang Portugis itu. Namun pada saat pelakuan pembunuhan orang Portugis itu, sebelum ajalnya dijemput, orang Portugis itu mengucap sambil teriak dan tertawa. Siapapun anak turunan saya yang masih garis keturunan saya bisa mendapatkan kekuatan saya dengan cara mengambil tengkorak dari saya. Jika ingin menggunakan kekuatannya, mengambil tengkoraknya. Ya, terus waktu terus berlalu, tidak ada anak cucu turunannya yang mau memanfaatkan keadaan yang dimiliki oleh leluhurnya. Karena di sisi lain cerita itu juga dirahasiakan. Namun, entah apa penyebabnya,
Dan siapa yang memberitahu sebenarnya terhadap Gasul bahwasanya leluhurnya itu berasal dari keturunan orang Portugis itu. Sehingga karena Gasul mengetahui bahwasanya dia bisa menggunakan kekuatan dan mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh leluhurnya itu dengan cara mengambil tengkoraknya. Yang jelas, Gasul itu dalam kondisi terdesak melakukan sebuah kesalahan, yaitu mencuri kitab Amurabumi. Sehingga Gasul mencari banyak informasi bagaimana cara mendapatkan ilmunya. Dan sampai akhirnya Gasul mendapatkan tengkorak itu. Nah, di sini, apa iya setelah mendapatkan tengkorak, Gasul bisa dengan mudahnya menggunakan ilmu yang dimiliki oleh leluhurnya? Tidak. Tentunya ada langkah-langkah atau sesuatu yang harus dilakukan oleh Gasul. Langkah-langkahnya sebenarnya itu sangat mudah. Karena orang Portugis itu semasa hidupnya di Nusantara ini, itu hanya memakan otak dari kera ataupun otak dari monyet. Ya monyet terus bilang maringenyo. Kucing ya kamu ya. Lanjutkan. Nah, Gasul itu ingin mendapatkan kekuatan yang dimiliki oleh leluhurnya yang berasal dari Portugis. Dia mengetahui caranya, yaitu dengan cara meneteskan darah kera ataupun monyet itu kepada kepalanya, kepada tengkoraknya. Lalu si Gasulnya sendiri harus memakan otak dari kera itu. Karena masih keturunan Portugis itu. Karena masih keturunan Portugis. Ya. Sama halnya yang dilakukan oleh orang Portugis semasa hidupnya di Nusantara ini. Otak kera ataupun otak monyet itu adalah makanan yang dimakan selama tinggal di Nusantara ini. Ya. Nah, setelah Gasul melakukan itu, memberikan darah ataupun meneteskan darah kera itu terhadap tengkoraknya, lalu Gasul memakan otaknya, Gasul bisa memilih makhluk-makhluk mana yang akan digunakan untuk menjalankan dan melancarkan rencananya. Ya. Karena di sini anak cerdas ini yang menjadi ancaman besar Gasul dalam permasalahan dengan kerajaan Singosari. Apalagi anak ini begitu dipercaya oleh pihak kerajaan Singosari yang digadang-gadang bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Gasul menggunakanlah anak ini sebagai tangannya, mengendalikan anak ini untuk menyerang kerajaan Singosari sebagai kambing hitam. Ya. Sehingga di sisi lain Gasul bisa melawan kerajaan Singosari, dirinya aman. Di sisi lain permasalahan di Laranggrio, anak ini tidak bisa untuk ikut campur. Itu dua kendali sekaligus yang didapatkan oleh Gasul. Iya, Der. Ya, Cing. Saya sudah paham apa maksud dibalik Gasul memperalat cucuku ini. Kau tadi mengatakan ketika Gasul sudah meneteskan darah kepada tengkorak leluhurnya itu, Gasul bisa memilih siapa yang akan ditunjuk agar bisa menggunakan raga ini untuk kepentingannya. Apakah kau bisa menunjukkan sebenarnya wujud apa yang bisa mengendalikan cucuku ini? Karena kau sendiri yang bisa melihat ataupun bisa menembus benteng yang sudah dibuat oleh Gasul itu. Kau ingin melihatnya? Tentunya. Lihatlah. Astagfirullahaladzim. Dia memiliki kepala botak dan berambut putih. Rambutnya ada di belakang. Ya. Apakah wujud ini yang mengendalikan? Ya. Ini adalah leluhur yang berasal dari Portugis. Ini akan sangat berbahaya jika
dia benar-benar dikendalikan oleh Gasul. Untung saja Gasul memilih anak ini. Anak ini ada sedikit perlawanan di batinnya untuk keluar ataupun lepas dari pengaruh yang diberikan oleh Gasul. Tapi jika makhluk ini mengendalikan raga yang lain, bagaimana? Singosari sudah dibabat habis. Astagfirullah. Mungkin kerajaan Singosari bisa melawannya. Namun ini itu akan sangat sulit. Singosari bisa melawan satu, berhasil mengalahkan. Besoknya lagi mungkin lain lagi makhluk lain. Karena anak ini mati dibunuh. Dan seterusnya. Berarti maksudmu, wujud yang tadi kau perlihatkan kepadaku, itu bisa berganti-ganti. Tergantung keinginan dari Gasul sendiri. Yang terpenting di setiap ingin mengendalikan makhluk lain, Gasul itu harus meneteskan darah kerak dan memakan otak kerak. Iya, Der. Saya sudah mengerti dan sudah paham mengenai asal-muasal si Gasul. Dan ilmu yang selalu Gasul ambil dari leluhurnya. Terus menurutmu, kau sudah bisa mengembalikan cucuku kembali ke alam ini. Lantas untuk menyadarkan ataupun mengembalikan ataupun mengusir makhluk yang sudah mengendalikan cucuku ini dengan cara apa menurutmu? Sebenarnya permasalahan ini sangat gampang diselesaikan. Sangat mudah untuk diselesaikan sampai tuntas. Sampai Gasul itu tidak bisa menggunakan ilmu itu lagi. Itu sangat gampang. Ya gampang bagi yang sudah tahu celahnya. Sedangkan kita, terutama saya bersama sahabat-sahabat saya, itu belum mengerti cara apa yang harus bisa kita lakukan untuk mengembalikan cucuku ini. Saya kira kamu cerdas, kamu pintar. Ternyata sama saja. Bodoh kucing. Terserah kamu, Latir. Apa yang kau ucapkan, yang jelas. Pikir nih. Gasul mendapatkan kekuatan dari leluhurnya dengan mengambil tengkorak leluhurnya. Lalu, untuk menghentikan Gasul tidak menggunakan ajian ataupun ilmu itu, kita ambil lagi tengkoraknya, kita hancurkan. Tunggu dulu. Sedang kau mengatakan mengambil tengkorak leluhurnya. Sedangkan yang kita lawan itu adalah alam Yuda Barera. Dengan cara apa untuk menembus alam Yuda Barera untuk mengambil tengkorak itu? Sedangkan sejauh ini kita masih sulit untuk menembus alam Yuda Barera itu. Tunggu dulu. Tidak semua hal itu bisa dimasukkan ke dalam alam Yuda Barera. Mungkin seperti sebuah perguruan, seperti sebuah tempat, rumah, itu bisa saja kita gunakan ajian ataupun ilmu yang berasal dari alam Yuda Barera agar dia tidak terlihat di alam kita ataupun alam manusia. Itu bisa saja. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa dimasukkan ke dalam alam Yuda Barera, yaitu suatu benda yang dimana benda itu sudah pernah hidup dan benda itu mati. Maka benda yang mati itu sudah tidak akan pernah bisa kembali masuk ke dalam alam Yuda Barera. Paham atau tidak? Ya. Contoh kecil. Pohon adalah benda yang sudah pernah hidup. Ini, lalu pohonnya tumbang dan mati. Kayunya itu tidak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam alam Yuda Barera. Ya, saya mengerti. Nah itu, kepala tengkorak itu adalah tengkorak dari orang yang berasal dari Portugis. Berarti tengkorak itu sudah pernah hidup. Sekarang tengkorak itu sudah mati. Tengkorak itu tidak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam alam Yuda Barera. Ini adalah kesempatan yang paling besar bagi kita untuk menghentikan dan mencuri ataupun mendapatkan tengkorak leluhurnya si Gasul itu. Ya. Cuman
Yang tidak kita ketahui itu adalah di mana Gasul menyembunyikan tengkorak itu, ataupun di mana Gasul melakukan ritual penggunaan ilmu dari leluhurnya. Berarti masih ada kesempatan untuk kita mencari tengkorak dari leluhur si Gasul itu. Ya. Hanya saja kita harus mencari di mana tempat ritual si Gasul melangsungkan, meneteskan ritual itu kepada leluhurnya. Maksudmu seperti itu? Benar sekali. Baiklah. Saya mengerti ada celah untuk mengembalikan cucuku ini agar kembali semula. Saya meminta tolong kepadamu. Bisakah kau mencarikan atau mencari tempat ritual di mana Gasul melangsungkan ritual itu? Saya sih bisa-bisa saja. Namun, yang menjadi kesulitan itu sebenarnya Gasul bekerja sama dengan gurunya yang berada di perguruan lembut pecakuan. Gasul sendiri juga sudah berhasil bisa memasuki alam Yudhaparera. Mungkin saja Gasul melakukan ritual di alam kita. Tapi setelah melakukan ritual, pasti Gasul kembali lagi ke alam mereka. Saya bisa melihatnya walaupun Gasul berada di alam mereka. Saya bisa. Baiklah. Tentunya dengan kau bisa melihat atau menembus alam mereka, ada sesuatu ilmu yang kau kuasai. Dan saya mendengar kau juga mempelajari kitab ataupun yang kau miliki karena kau gemar membaca. Bolehkah kau mengajari tentang itu kepada sahabatku? Nanti saya kenalkan dirimu kepada sahabatku. Yang dimana sahabatku bisa memahami sesuatu bahasa yang memang ataupun ilmu yang memang sangat asing. Jika kau sendiri menyelidiki ke alam sana, tentunya sangat berbahaya. Tapi jika kau bisa menyalurkan apa kelebihanmu, tentunya kita bisa masuk dari celah manapun. Kita bisa saling berunding agar permasalahan ini cepat selesai. Bagaimana? Itu adalah rencana ataupun hal yang sangat baik. Karena di sisi lain, Gasul sudah paham dan tahu saya. Pasti jika memang itu ada makhluk lain yang bisa menguasai mengenai bahasa, ilmu, ajian yang berasal dari alam Yudhaparera, itu akan memudahkan ataupun mengecoh Gasul. Cuma di sini, siapa makhluknya, siapa orang? Kamu, ceng, tidak, kamu tidak akan bisa membacanya saja, kamu tidak akan pernah bisa, ceng. Tentunya, setiap makhluk memiliki kelebihan masing-masing ataupun kekurangan masing-masing. Nanti saya akan kenalkan dirimu kepada sahabatku yang bernama Raja Dongopilo. Jika memang makhluk yang kau sebutkan itu bisa mempelajari kitab itu, akan saya berikan kitab itu untuk dipelajari. Hal yang harus dilakukan sekarang itu adalah bagaimana cara kita menghentikan ataupun membantu menahan anak ini agar tidak dikendalikan oleh Gasul. Lalu kita mencari keberadaan tengkorak yang digunakan Gasul untuk ritual. Baiklah. Saya mengerti dan paham langkah-langkah apa yang harus kita jalani satu persatu. Nih, saya kasihan dengan Mantili. Rumahnya sudah dibakar. Namun saya tidak bisa untuk menampakkan diri saya di depan Mantili. Karena Mantili selalu diawasi oleh Pak Lurah. Seperti ini, Ir.
Saya akan berbicara kepada saudaramu itu yang bernama Mandili. Bahwa dirimu baik-baik saja. Seperti itu. Baiklah. Ya sudah. Ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan informasi yang kau sudah berikan. Nanti saya akan ceritakan kepada cucu-cucuku yang lain. Agar langkah-langkah kita bisa kita jalankan satu persatu. Dan juga nanti saya akan memanggilmu untuk saya kenalkan kepada Raja Dongopilo. Ya sudah. Saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topil lunga bonco. Tunggu. Apa?